punk, kita semua tak asing dengan subkultur satu ini. Musik punk, anak-anak punk di jalanan, dan style punk sering kita jumpai di sekitar kita, dan mungkin begitu dekat dengan kita. Musik punk katakanlah yang selalu menempel di telinga saya, karena saya begitu menyukai genre musik satu ini, selain musik alternatif dan rock and roll. Anda pun tak asing kan dengan Green Day, Sum 41, Perman is Dead. Yuk kita bincangin subkultur unik satu ini, sebuah kultur underground yang kadang membuat masyarakat umum risih. Inilah dia tentang kultur punk. Maaf bagi yang salah kamar, tak lupa terus dekati channel ini agar semakin berkembang. Front page news. They outraged pretty well everyone by what seemed a string of gratuitous and mindless obscenities. Punk, atau sebut saja budaya anti kemapanan ini, adalah subkultur yang awalnya dari Inggris dan Amerika, lalu tersebar ke seluruh dunia. Bisa dibilang tepatnya di London, Inggris, budaya ini lahir. Punk juga berarti jenis aliran atau genre yang lahir pada awal tahun 1970-an. Punk juga bisa berarti ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan politik. Awalnya, pada 1970-an, pergerakan punk didominasi oleh anak-anak yang berasal dari kelas pekerja di London, Inggris. Permasalahan ketidaksetaraan ekonomi merupakan salah satu isu yang cukup penting jadi bagian dari sejarah punk. Dari Inggris, gerakan anak muda kelas pekerja ini dengan cepat merambah ke Amerika. Secara mendasar, sejarah awal gerakan punk yang terjadi di Amerika Serikat juga identik dengan di Inggris. Di Amerika Serikat juga hadir dari gerakan anak-anak kelas pekerja yang mulai kesal dengan kebijakan pemerintah yang seakan mengeksploitasi kelas pekerja untuk meningkatkan kekayaan kelompok-kelompok tertentu. Punk berusaha menyindir para penguasa dengan caranya sendiri, melalui lagu-lagu dengan musik dan lirik yang sederhana, namun kadang-kadang kasar, beat yang cepat dan menghentak. Di Inggris sendiri, sejarah punk pun lebih fokus digerakkan melalui seni dan musik. Berkat Sex Pistols, punk mulai semakin populer. Melalui musiknya, band ini menyuarakan semua apa yang terjadi pada lingkungannya dan menjadikan musik sebagai senjata utama untuk protes. Jika punk di Inggris sangat terlihat jelas di jalanan, sejarah punk di Amerika Serikat terkesan lebih terstruktur. Di Amerika Serikat, punk begitu identik dengan komunitas dan organisasi yang gencar melakukan demonstrasi yang sasarannya pemerintahan langsung. Seni dan musik juga punya peranan besar bagi sejarah punk di Amerika Serikat. Musik-musik di Amerika Serikat tidak identik dengan dentuman cepat dan keras, tapi band-band ini dianggap sebagai pelopor gerakan punk di Amerika Serikat. Barulah pada 80-an, hardcore punk mulai berkembang. Pada awalnya, punk selalu gesekan oleh golongan skinhead, namun sejak 1980-an, saat punk merajalela di Amerika, golongan punk dan skinhead seolah-olah menyatu dan melebur. Para musisi punk memilih untuk merilis lagu sendiri atau bekerja sama dengan label rekaman yang independen. Ini sebagai bentuk protes mereka kepada industri musik yang lebih berpihak kepada label musik besar karena urusan keuntungan finansial. Punk berkembang sebagai buah kekecewaan musisi rock kelas bawah terhadap industri musik yang saat itu didominasi musisi rock mapan seperti The Beatles, Rolling Stone, dan Elvis Presley. Musisi punk tidak memainkan musik rock teknik tinggi, apalagi lagu cinta-cintaan. Sebaliknya, lagu-lagu punk lebih seperti teriakan protes demonstran terhadap ketidakadilan dunia. Lirik dalam lagu punk berisi kemarahan, rasa frustasi, dan kejenuhan berkompromi dengan hukum, pemerintahan, pendidikan rendah, kerja kasar, pengangguran, hingga represi aparat. Punk dicap sebagai musik rock and roll aliran kiri dan sering tidak mendapat kesempatan untuk tampil di acara televisi. Perusahaan-perusahaan rekaman pun enggan bekerja sama dengan mereka. Do it yourself dan anti-mainstream merupakan pemahaman yang melekat dalam kultur punk. Di Indonesia hingga ada sebutan punk garis keras yang notabene tidak mau bersentuhan dengan media manapun. Meskipun tidak semua band punk begitu anti-mainstream dan anti-label besar. Sex Pistols dan The Clash contoh katakanlah. Berjalannya waktu, punk jadi pilar industri arus utama. Suara punk sering dipakai untuk genre musik lain seperti hard rock, metal, ska, dan techno. Punk juga berkembang menjadi punk populer atau pop punk yang tersebar ke seluruh dunia. Di Indonesia contohnya ada Pee Gaskin dan Killing Me Inside. Punk diidentikan dengan gerakan politik kiri, bahkan radikal, dan anarko-punk adalah bagian dari gerakan punk yang secara khusus menyebarkan ide-ide anarkisme. Gaya hidup dan pola pikir para pendahulu punk mirip dengan para pendahulu gerakan seni avant-garde, yaitu dandanan nyeleneh mengaburkan batas antara idealisme seni dan kenyataan hidup.
memprovokasi audiens secara terang-terangan, perform dengan kualitas rendah dan anti kemapanan gaya hidup, serta hebohnya penampilan harus disertai dengan hebohnya pemikiran. Pandangan anarkis Sex Pistols sangat nyentrik, yang hidup di tengah-tengah negara Inggris yang monarki. Band legend satu ini membuat lagu God Save the Queen, yang isinya menyebut Ratu Inggris seperti rezim fasis dan tidak punya masa depan dan mimpi untuk Inggris. Dan kaum punk memaknai anarkisme tidak sebatas pengertian politik semata. Dalam keseharian hidup mereka tanpa terikat aturan yang mengekang, baik dari masyarakat maupun perusahaan rekaman. Mereka menciptakan sendiri aturan hidup dan perusahaan rekaman sesuai keinginan mereka. Inilah yang mereka sebut do it yourself. Filosofi anarkisme terwujud dalam gaya hidup dan gerakan mereka yang khas. Style punk juga khas, seperti potongan rambut mohawk atau dipotong ala feather cut dan diwarnai dengan terang, sepatu boot dan fashion lainnya yang khas. Jadi, kita janganlah memandang mereka hanya dari tampilan lusuh, antisosial, kaum perusuh, kriminal kelas rendah, pemabuk, anak jalanan liar saja, karena ada pandangan ideologis di balik itu semua. Negara menetapkan hukum dan peraturan yang seringkali bersifat pemaksaan, sehingga membatasi warganya untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kaum anarkis, begitu juga anak punk, berkeyakinan bila dominasi negara atas rakyat terhapuskan, hak untuk memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya manusia akan berkembang dengan sendirinya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Tinggalkan urat-uratan di kolom komentar jikalau ada yang perlu diperdebatkan. Maaf bagi yang salah kamar, dan terus dukung channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih, dan sampai jumpa kembali.